Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Ramadhani, NIM 2023533022. Saya akan mempresentasikan tugas akhir analisa perancangan dan sistem informasi untuk bab 1, yaitu latar belakang. UMKM berbasis web mengacu pada pemanfaatan platform online seperti situs web, media sosial, dan e-commerce. Untuk menjalankan kegiatan bisnis dengan adanya web, UMKM dapat memasarkan produk mereka secara lebih luas, tidak terbatas oleh batasan geografis, serta dapat berinteraksi langsung dengan pelanggan melalui berbagai saluran digital. Selain itu, web juga menyediakan berbagai alat analisis yang dapat membantu UMKM dalam memahami tren pasar dan perilaku konsumen. Selanjutnya, namun penerapan teknologi web pada UMKM bukan tanpa tantangan. Masih banyak UMKM yang belum memiliki pemahaman yang memadai tentang teknologi ini. Faktor lain seperti keterbatasan dana, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, serta rendahnya literasi digital menjadi penghambat utama dalam proses transformasi digital ini. Oleh karena itu, diperlukan strategi dan langkah-langkah yang tepat untuk membantu UMKM dalam mengadopsi teknologi web secara efektif. Dan untuk selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana meningkatkan pemasaran UMKM melalui web agar jumlah pembeli atau pemesan produk meningkat. Dan yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan UMKM berbasis web. Selanjutnya, batasan masalah. Yang pertama, perancangan sistem informasi yang dibuat berbasis web. Kedua, sistem informasi hanya dapat mengakomodasi proses pemasaran dan sebagai media promosi UMKM. Selanjutnya, tujuan. Yang pertama, merancang dan membangun sistem informasi UMKM berbasis web sebagai media perantara antara pelaku UMKM dan masyarakat sebagai konsumen. Kedua, untuk merancang dan membangun website jenis direktori yang dapat diakses melalui peralatan mobile web. Selanjutnya, manfaat. Yang pertama, meningkatkan kemampuan pemasaran. Sistem informasi UMKM berbasis web dapat meningkatkan efisiensi operasional UMKM, memudahkan pengelolaan data dan transaksi. Dan yang kedua, meningkatkan kemampuan dalam menghadapi persaingan bisnis. UMKM dapat meningkatkan kemampuan dalam menghadapi persaingan bisnis melalui penggunaan teknologi web, meningkatkan kemampuan dalam mengelola data dan transaksi. Selanjutnya, analisa masalah. Yang pertama, kurangnya kemampuan UMKM dalam menghadapi persaingan. Ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM masih belum memiliki kemampuan yang memadai dalam menghadapi persaingan bisnis, seperti tidak adanya sistem penjualan berbasis web yang dapat digunakan sebagai media transaksi penjualan dan promosi produk. Yang kedua, kurangnya pengetahuan tentang strategi pemasaran digital. Banyak pemilik UMKM yang tidak memiliki pengetahuan atau pengalaman dalam strategi pemasaran digital. Tanpa pemahaman yang memadai tentang strategi pemasaran digital, UMKM sulit untuk mencapai target pasar yang lebih luas dan memaksimalkan potensi penjualan mereka melalui platform web. Dan yang terakhir yaitu analisa solusi. Yang pertama, pengembangan sistem informasi UMKM berbasis web. Pengembangan sistem informasi UMKM berbasis web dapat membantu meningkatkan kemampuan UMKM dalam mengelola data, meningkatkan efisiensi operasional, dan meningkatkan kemampuan dalam menghadapi persaingan bisnis. Yang kedua, penggunaan fasilitas teknologi. Penggunaan fasilitas teknologi dapat membantu meningkatkan kemampuan UMKM dalam mengelola data, meningkatkan efisiensi. Untuk selanjutnya yaitu bab 2, landasan teori, definisi-definisi sesuai dengan sistem. Yang pertama, sistem informasi, suatu sistem yang mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan mendistribusikan informasi untuk tujuan tertentu. Yang kedua, berbasis web atau mobile,
Sistem ini diakses melalui browser internet, memungkinkan pengguna untuk mengaksesnya dari mana saja dan kapan saja asalkan terhubung dengan internet. Dan yang ketiga, e-commerce atau electronic commerce. Segala bentuk transaksi jual beli barang atau jasa yang dilakukan melalui media elektronik, terutama internet. Sistem penjualan UKM berbasis web merupakan salah satu bentuk dari e-commerce dengan melibatkan penggunaan platform web untuk melakukan berbagai aktivitas bisnis online. Dan untuk objek yang digunakan, objek penelitian dalam makalah ini adalah usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Indonesia yang telah memanfaatkan atau sedang berupaya memanfaatkan teknologi web untuk kegiatan penjualan. Dan objek yang digunakan adalah studi kasus XYZ. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Yang pertama, metode literasi. Metode ini dilakukan untuk mendapatkan konsep-konsep teoritis dengan cara menganalisa data pada pustaka dan media lain yang dapat membantu dalam pemecahan masalah. Dan metode literasi dalam makalah ini bertujuan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menjelaskan informasi dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penjualan UMKM berbasis web. Selanjutnya, pembahasan data dan informasi. Data yang dibutuhkan dalam perencanaan sistem pada penjualan UMKM berbasis web yang meliputi yang pertama akun Google, yang kedua email, yang ketiga password, yang keempat nama, yang kelima keterangan, dan yang keenam alamat. Sedangkan kebutuhan informasi dalam perencanaan sistem penjualan UMKM berbasis web yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dalam proses membuka aplikasi atau website, pengguna harus login terlebih dahulu menggunakan akun Google agar bisa masuk ke dalam aplikasi atau website tersebut. Yang kedua, kalau belum mempunyai akun harus mendaftar terlebih dahulu dengan memasukkan email dan password. Yang ketiga, kemudian memasukkan nama lengkap dari aplikasi atau website tersebut. Dan yang keempat, juga memasukkan alamat lengkap. Selanjutnya, untuk flow of dokumen atau FOD. Paparan sistem FOD pada penjualan UMKM berbasis web yaitu yang pertama, pelanggan mengakses sistem web UMKM untuk melihat produk atau jasa yang ditawarkan. Yang kedua, pelanggan masuk ke dalam login sistem web untuk membuat akun terlebih dahulu di dalam sistem web tersebut. Yang ketiga, pelanggan mengisi data form pengisian online seperti username, password, dan login yang sudah dibuat. Yang keempat, admin mengecek data yang dimasukkan pelanggan. Jika data yang diisi terdapat kesalahan, maka tidak bisa login. Tapi jika data yang dimasukkan sudah sesuai dan benar, akan masuk ke dalam halaman selanjutnya. Yang kelima, pelanggan melakukan pencarian produk berdasarkan kategori, harga, atau fitur lainnya. Yang keenam, pelanggan menjelajahi katalog produk yang ditampilkan, melihat deskripsi produk, foto, harga, dan ulasan dari pelanggan lain. Yang ketujuh, pelanggan memilih produk yang diinginkan dan menambahkan ke keranjang belanja. Yang kedelapan, pelanggan memilih metode pembayaran dan mengisi informasi pembayaran untuk menyelesaikan transaksi secara online. Yang kesembilan, pelanggan menerima konfirmasi pesanan beserta nomor resi atau informasi pengiriman. Yang ke-10, setelah produk dikirim, pelanggan menerima produk dan memberikan umpan balik atau ulasan mengenai produk atau layanan yang diterima. Yang ke-11, admin menerima pesanan yang masuk melalui situs web dan memprosesnya untuk persiapan pengiriman. Yang ke-12, admin memberikan konfirmasi pengiriman kepada pelanggan beserta nomor resi atau informasi pengiriman lainnya. Yang ke-13, admin memberikan layanan pelanggan dengan merespon pertanyaan, keluhan, atau permintaan dari pelanggan secara cepat dan efisien. Untuk rancangan FOD pada penjualan
penjualan UMKM berbasis web sebagai berikut. Selanjutnya, untuk konteks diagram penjualan UMKM berbasis web dengan paparan sistem pada penjualan UMKM berbasis web, itu yang pertama, pelanggan mengirimkan data pemesanan ke situs web UMKM. Kedua, sistem memproses pemesanan dari pelanggan. Ketiga, sistem mengirimkan hasil proses yang berupa status pemesanan ke pelanggan. Yang keempat, sistem mengirimkan info tagihan pembayaran ke pelanggan. Yang kelima, pelanggan melakukan pembayaran via bank. Yang keenam, pelanggan melakukan konfirmasi pembayaran ke sistem. Yang ketujuh, sistem memberikan informasi perintah kirim barang ke gudang. Yang kedelapan, gudang mengirimkan barang ke penjual. Yang kesembilan, sistem memberikan laporan penjualan ke admin. Untuk rancangan konteks diagram penjualan UMKM berbasis web, yaitu dengan gambar tersebut. Untuk pengetesan role check dan level balance pada konteks diagram, tidak ada terjadi kesalahan atau no error found. Untuk pengetesan role check dan level balance pada konteks diagram, tidak ada terjadi kesalahan atau no error found. Selanjutnya, untuk hipo penjualan UMKM berbasis web, yang pertama, pemesanan barang diturunkan menjadi penawaran barang dan order penjualan. Yang kedua, pembayaran diturunkan pembayaran tunai dan pembayaran kredit. Yang ketiga, pengiriman diturunkan menjadi pengiriman barang dan retur penjualan. Dan yang keempat, pelaporan diturunkan menjadi pelaporan penjualan. Dan untuk data flow diagram atau DFT penjualan UMKM berbasis web, yaitu dengan gambar tersebut. Untuk role check-nya DFT level 1, tidak ada kesalahan atau no error found. Untuk role check-nya DFT level 1, tidak ada kesalahan atau no error found. Dan untuk level balancing-nya sendiri tidak ada kesalahan juga atau no error found. Selanjutnya untuk DFT level 2 proses pemesanan, yaitu pelanggan mengirimkan data pemesanan ke penawaran barang. Penawaran barang mengirimkan penawaran barang ke pelanggan. Penawaran barang mengirimkan barang ke pelanggan. Penawaran barang mengirimkan status pesan ke pelanggan. Penawaran barang mengirimkan tagihan ke pelanggan. Pelanggan mengirimkan data pemesanan ke order penjualan. Order penjualan mengirimkan pesan ke data store pesan, dan penawaran barang mengirimkan pesan ke data store pesan. Untuk role check-nya sendiri, DFT level 2 pemesanan tidak ada kesalahan atau no error found. Dan untuk level balance-nya sendiri juga tidak ada kesalahan atau no error found. Selanjutnya untuk proses pembayaran. Pelanggan mengirimkan bukti pembayaran ke pembayaran tunai. Pelanggan menerima konfirmasi pembayaran dari pembayaran tunai. Pelanggan mengirimkan bukti pembayaran ke pembayaran kredit. Pembayaran kredit mengirimkan konfirmasi pembayaran ke pelanggan. Pembayaran kredit mengirimkan pembayaran ke data store pembayaran. Dan pembayaran tunai mengirimkan pembayaran ke data store pembayaran. Dan untuk role check-nya sendiri tidak ada kesalahan atau no error found.
Level balance-nya juga tidak ada kesalahan atau no error. Selanjutnya proses pengiriman. Pengiriman barang mengirimkan bukti pengiriman ke pelanggan. Pelanggan mengirimkan retur pengiriman ke penjualan. Pengiriman barang mengirimkan perintah kirim barang ke gudang. Gudang mengirimkan barang ke pengiriman barang. Pengiriman barang mengirimkan kirim ke data kirim. Retur penjualan mengirimkan retur ke data store retur. Rule check-nya sendiri tidak ada kesalahan atau no error found. Level balance-nya juga tidak ada kesalahan atau no error found. Dan yang terakhir yaitu proses pelaporan. Pelaporan penjualan mengirimkan laporan penjualan ke admin. Pelaporan penjualan menerima pembayaran ke data store pembayaran. Dan pelaporan penjualan menerima pesan ke data store pesan. Untuk rule check-nya sendiri tidak ada kesalahan atau no error found. Dan untuk level balance-nya juga tidak ada kesalahan atau no error found. Selanjutnya, desain input penjualan UMKM berbasis web atau mobil. Gambar yang pertama, tampilan awal aplikasi. Dan gambar yang kedua, tampilan login yang harus memasukkan email dan password. Gambar yang ketiga, yaitu tampilan halaman utama. Dan gambar yang keempat, tampilan detail produk yang dapat dipilih oleh pengguna. Gambar yang kelima yaitu tampilan favorit yang dapat ditambahkan dan dipilih oleh pengguna. Gambar yang keenam yaitu tampilan keranjang yang sudah ditambahkan untuk dapat di check out. Gambar yang ketujuh yaitu tampilan check out yang menampilkan subtotal produk dan biaya layanan yang dapat dibayarkan oleh pengguna. Dan gambar yang kedelapan yaitu tampilan setelah check out atau setelah pembayaran yang dapat menampilkan notifikasi pembayaran sudah berhasil. Gambar ke-9 yaitu tampilan notifikasi yang menampilkan notifikasi pengiriman barang yang sudah dipesan oleh pengguna. Gambar yang ke-10 yaitu tampilan set menu atau menu samping yang menampilkan profile, homepage, keranjang, favorit, notification, pusat bantuan atau untuk check out. Gambar yang ke-11 yaitu tampilan pengaturan. Dan gambar yang ke-12 yaitu tampilan pencarian. Dan yang terakhir yaitu tampilan profil yang memiliki fitur untuk mengubah nama dan mengganti foto profil dan untuk mengedit nama, email address, dan password. Untuk tampilan di checkout-nya sendiri yaitu gambar ke-14 yaitu tampilan habis mengganti password. Pengguna dapat mengganti password dan akan menampilkan gambar seperti ini. Dan gambar yang ke-15 yaitu tampilan disconnect atau koneksi terputus. Ketika pengguna hilang koneksi akan menampilkan gambar seperti ini. Dan gambar selanjutnya yaitu tampilan setelah checkout. Setelah pengguna
Checkout akan menampilkan output atau keluaran aplikasi pembayaran berhasil yang menampilkan gambar seperti ini. Dan yang terakhir yaitu tampilan pengiriman pesanan. Ketika pelanggan ingin mengecek produknya sudah sampai kemana, pelanggan dapat mengecek di menu terkirim yang dapat mengecek lokasi produk sudah sampai lokasi mana dan apakah sudah sampai atau belum. Dan kesimpulannya yaitu UMKM berbasis web sangat penting dalam menghadapi tantangan ekonomi di Indonesia. Penggunaan teknologi web memungkinkan UMKM dapat memperluas pasar, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperbaiki layanan pelanggan. Namun, banyak UMKM yang masih menghadapi kendala seperti keterbatasan dana, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, dan rendahnya literasi digital. Pengembangan sistem informasi berbasis web yang dirancang khusus untuk UMKM dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi masalah pengelolaan data dan meningkatkan efisiensi operasional. Selain itu, peningkatan pengetahuan dan keterampilan melalui seminar dan workshop dapat membantu UMKM dalam memanfaatkan teknologi web secara optimal. Dengan demikian, implementasi teknologi web tidak hanya dapat meningkatkan daya UMKM, tetapi juga membantu mereka dalam mencapai pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis yang lebih luas di era digital ini. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.